Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rifan Rifai dengan NIM 230 10121 1300084 dari kelompok 7 statistika. Di sini saya akan menjelaskan apa itu distribusi sampling rata-rata. Oke, kita langsung masuk saja ke dalam penjelasannya. Oke, kita sudah masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu distribusi sampling rata-rata. Apa sih distribusi sampling rata-rata itu? Distribusi sampling rata-rata adalah distribusi dari rata-rata yang diperoleh dari semua sampel yang mungkin dari suatu populasi di mana ukuran sampelnya tersebut yang sama besar. Misalkan, suatu populasi memiliki n elemen di mana rata-ratanya adalah mu dan variannya adalah sigma 2. Kemudian dari populasi tersebut diambil sebanyak n elemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Firliansyah dengan NIM 230 1011130130137. Di sini saya akan membahas mengenai materi sampling rata-rata dengan pengembalian. Distribusi sampling rata-rata dengan pengembalian, maka banyaknya kemungkinan kelompok sampel yang dapat terbentuk adalah N. N varian dari distribusi sampling rata-rata sampel yang diperoleh dari pengembalian dengan pengembalian adalah sigma sama dengan X per 2 atau sigma per N. Saya Aryan Hafiz Pratama dengan NIM 230 101212140 akan menjelaskan tentang sebaran sampling rata-rata tanpa pengembalian. Sebaran sampling rata-rata tanpa pengembalian. Menurut Rahmawati 2020, pengambilan sampling tanpa pengembalian adalah pengambilan 1 unit sampling, lalu pada pengembalian sampling berikutnya yang sudah terambil tidak dikembalikan ke dalam populasi. Pada sebaran sampling rata-rata tanpa pengembalian terdapat dua rumus, yaitu yang pertama rata-rata sebaran sampling rata-rata tanpa pengembalian, yang kedua simpangan baku sebaran sampling rata-rata tanpa pengembalian. Rumus rata-rata sebaran sampling rata-rata tanpa pengembalian. Rumusnya yaitu mu X sama dengan jumlah semua nilai rata-rata dibagi banyak data, dengan mu X adalah rata-rata sebaran sampling rata-rata. Yang kedua, rumus simpangan baku sebaran sampling rata-rata tanpa pengembalian. Rumusnya yaitu tau X sama dengan tau dibagi akar N dikali akar N besar dikurangi N kecil dibagi N kecil dikurangi 1, dengan tau X merupakan simpangan baku sebaran sampling rata-rata, tau merupakan simpangan baku, N kecil kemungkinan sampel, dan N besar. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junita Arisda dengan NIM akhir 148. Di sini saya akan menjelaskan soal sampling dengan pengembalian. Sebuah populasi siap kurban masing-masing 50, 54, 58, 62, 66. Perhatikan semua kemungkinan sampel yang terambil 2 kali pengembalian dari populasi tersebut. Carilah rata-rata simpangan baku, rata-rata dari sebaran sampling, dan simpangan baku dari sebaran sampling. Langkah pertama yaitu uraikan data seperti berikut. Lalu cari rata-rata dari masing data yang sudah ditentukan, seperti contohnya 50,54 dengan rata-rata 52, di mana rata-rata bisa dicari dengan banyak data dibagi jumlah data. Yang pertama, kita mencari rata-rata dari data yang ditanyakan, yaitu jumlah data berbanyak data, di mana 50 plus 54 plus 58 plus 62 plus 64 per 5 sama dengan 290 per 5 sama dengan 58. Yang kedua, mencari simpangan baku dari data yang ditanyakan dengan rumus akar sigma dalam kurung XI dikurangi X bar per
N dikurangi 1 pangkat 2. N di sini yaitu banyak data dari data yang ditanyakan. Kita uraikan seperti berikut. Dalam kurung 50 kurangi 58 pangkat 2 plus 54 dikurangi 58 pangkat 2 plus 58 kurangi 58 pangkat 2 dan seterusnya. Kita jumlahkan menjadi akar 180 per 4 dengan hasil 6,708. Yang ketiga, mencari rata-rata sebaran sampling. Di sini kita memakai rumus jumlah nilai rata-rata per banyak data. Cara mencari jumlah nilai rata-rata yaitu dengan melihat data yang sudah kita uraikan di awal dan banyak data, menghitung banyak data rata-rata yang telah kita tentukan, atau dengan cara mudahnya yaitu jumlah data yang ditanyakan dipangkatkan 2 di sini yaitu sudah diketahui n sama dengan 2. Jadi 5 pangkat 2 sama dengan 25. Sama dengan 1450 per 25 yaitu 58. Yang terakhir, mencari simpangan baku dari sebaran sampling dengan rumus simpangan baku per akar N sama dengan 6,708 per akar 2. 6,708 ini sudah ditentukan tadi di awal. Jadi 6,708 per akar 2 sama dengan 4,743. Perkenalkan, nama saya Mauraldina Octaviona dengan NIM 23010121130111 dari kelompok 7. Di sini saya akan menyampaikan tentang contoh soal sebaran Poisson beserta dengan pembahasannya. Pada soal, diketahui probabilitas untuk terjadi shock pada saat imunisasi dengan vaksinasi meningitis adalah 0,0005. Jika di suatu kota, jumlah orang yang melakukan vaksinasi sebanyak 4.000 orang, hitung peluang tepat 3 orang yang akan terjadi shock. Pada soal, diketahui P sama dengan 0,0005. Lalu N sama dengan 4.000 dan X sama dengan 3. Lalu peluangnya itu kurang dari 0,1 dan N lebih dari 50. Oleh karena itu kita menggunakan rumus sebaran Poisson. Lalu untuk mencari mu sama dengan N dikali P, di mana 4000 dikali 0,0005 akan menghasilkan 2. Lalu kita masukkan pada rumus Poisson, yaitu P sama dengan mu pangkat X kali E pangkat min mu per X faktorial. P ketika X sama dengan 3 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 2,71828 pangkat min 2 per 3 faktorial. Berdasarkan tabel Poisson, ketika X sama dengan 3 dan mu sama dengan 2, maka akan dihasilkan 0,1804. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasat Galus Chandra Kirana. Di sini saya akan menjelaskan apa itu sebaran Poisson. Sebaran Poisson yaitu percobaan yang menghasilkan perubahan X yang bernilai numerik, yaitu banyaknya hasil yang terjadi selama selang waktu atau daerah tertentu. Sedangkan menurut Cameron dan Rivadi 2013, yaitu suatu perubahan Y yang tipe datanya diskrit akan mengikuti sebaran Poisson jika X adalah rataan suatu kejadian persatuan waktu dan Y adalah periode waktu tertentu. Maka rataan dari Y menjadi X. Fungsi massa peluang sebaran Poisson diberikan dalam persamaan. Nah, distribusi Poisson itu digunakan sebagai hampiran bagi distribusi binominal apabila banyaknya percobaan sama dengan tak terhingga dan peluang baseline itu sama dengan 0, dan berkenaan dengan banyaknya peristiwa yang terjadi pada selang waktu tertentu atau area tertentu. Dan ini merupakan contoh-contoh penerapan, yaitu yang pertama, semisal banyaknya mobil yang memasuki antrian di gerbang tol atau pada selang waktu tertentu. Yang kedua, banyaknya cacat dalam produksi kain dalam tiap meter persegi koin yang diproduksi. Dan banyaknya pasien gawat darurat yang tiba di rumah sakit antara jam 1 sampai jam 3. Dan masih banyak yang lainnya. Nah, selanjutnya yaitu adalah proses Poisson. Itu terdapat 3 syarat. Nah, syarat yang pertama yaitu terdapat syarat stationaritas, yang kedua syarat penambahan saling bebas, dan yang terakhir yaitu syarat orderliness.
Nah, syarat stasionaritas sendiri yaitu untuk setiap n lebih besar sama dari 0 dan setiap dua interval waktu yang sama delta 1 dan delta 2. T plus S, peluang terjadi n buah peristiwa di T plus T plus S tidak ada hubungannya dengan beberapa peristiwa yang terjadi sebelum atau bagaimana terjadinya peristiwa-peristiwa itu. Terus syarat ordinariness itu peluang munculnya dua atau lebih peristiwa dalam selang waktu yang sangat sedikit mendekati 0. Secara lebih tepatnya itu ininya bakal sama dengan 0. Dengan NH adalah banyaknya. Jika X adalah banyaknya peristiwa yang terjadi dalam suatu proses Poisson, maka peluang terjadinya X buah peristiwa dalam sembarang selang waktu T besar dari sama dengan 0 adalah Px delta T. Atau dengan delta adalah banyaknya peristiwa persatuan waktu. Yang kedua, jika X adalah variabel acak yang menunjukkan banyaknya peristiwa yang terjadi dalam suatu proses Poisson atau EX. I don't really know what comes next, I'm just doing